Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi akuntansi dasar 2. Kali ini kita akan membahas liabilitas lancar. Hutang atau liabilitas merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas oleh debitur atau perusahaan yang menerima kredit. Liabilitas atau hutang dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas lancar. Liabilitas jangka panjang adalah hutang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas lancar merupakan liabilitas yang akan dibayarkan dari aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu singkat atau kurang dari 1 tahun. Hutang usaha dalam akuntansi istilahnya dikenal dengan account payable, berasal dari pembelian barang atau jasa untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan atau untuk membeli persediaan barang dagangan. Hutang usaha biasanya merupakan liabilitas lancar terbesar. Bagian hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang seringkali dibayarkan dalam pembayaran periodik yang disebut angsuran atau cicilan. Angsuran liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca harus diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Jadi, ketika ada hutang jangka panjang misalnya 5 tahun, maka di tahun kelima si hutang jangka panjang tersebut dikategorikan sebagai liabilitas lancar. Wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagangan atau aset lain. Wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditur guna melunasi hutang usaha si penerbit wesel untuk sementara waktu. Wesel bayar jangka pendek. Di sini diasumsikan PT Sinar Alami menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta tertanggal 1 Agustus untuk PT Mentari guna membayar hutang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel bayar tersebut adalah hutang usaha berada di posisi debit sebesar 1 juta. Sedangkan wesel bayar bertambah berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ketika menerbitkan wesel bayar, hutang usaha berkurang dan wesel bayar menjadi bertambah. Saat wesel bayar jatuh tempo, ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pokok sebesar 1 juta ditambah bunga sebesar 30.000 yang diperoleh dari 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360. Dan jurnalnya wesel bayar dan beban bunga berada di posisi debit sebesar 1 juta dan 30.000. Sedangkan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta 30.000. Ini adalah jurnal untuk membayar pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Berikut adalah contoh catatan debitur dan kreditur pada transaksi yang sama. Pertama, tanggal 1 Mei, PT Buana membeli barang secara kredit dari PT Ceria sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok penjualan yang dicatat sebesar 7.500.000. Maka jurnal yang dicatat pada PT Buana selaku pembeli yaitu persediaan bertambah di debit sebesar 10 juta dan hutang usaha bertambah di kredit sebesar 10 juta. Sedangkan di PT Ceria dicatat piutang usaha bertambah 10 juta, penjualan bertambah 10 juta. Dan untuk mencatat beban pokok penjualannya, beban pokok penjualan bertambah 7.500.000 dan persediaan berkurang 7.500.000. Pada tanggal 31 Mei, PT Buana menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan bunga 12% senilai 10 juta untuk PT Ceria secara kredit. Jurnalnya hutang usaha berkurang 10 juta, wesel bayar bertambah 10 juta. Di PT Ceria dicatat jurnalnya wesel tagih bertambah 10 juta dan piutang usaha berkurang 10 juta. Wesel tagih di sini termasuk akun aset ya.
Nah, kemudian pada tanggal 31 Juli, PT Buana membayar jumlah yang jatuh tempo dari wesa bayar tertanggal 31 Mei kepada PT Ceria dengan bunga sebesar 12% tadi senilai 200.000. Jadi 10 juta dikali 12% dikali 60 per 360. Maka jurnal yang dicatat di PT Buana adalah wesa bayar 10 juta berkurang di debit, beban bunga berkurang. Beban bunga bertambah sebesar 200.000 dan kas berkurang 10.200.000. Sedangkan PT Ceria mencatat kas dan pendapatan bunga, ya, kasnya 10 juta bertambah pendapatan bunganya menjadi berkurang 200.000 dan wesa tagih berkurang menjadi 10.200.000 ya. Jadi di sini untuk jurnalnya sudah bisa kita lihat perbedaan pencatatan di PT Buana selaku pembeli dan yang menerbitkan wesa bayar dengan di PT Ceria selaku penjual. Pada tanggal 19 September, ini contoh lain, PT Insan meminjam uang sebesar 4 juta dari bank dengan memberikan wesa bayar 90 hari dan bunga 15%. Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan kas penerbitan wesel adalah sebagai berikut. Jurnalnya kas bertambah 4 juta, wesa bayar bertambah 4 juta di kredit. Pada tanggal jatuh tempo wesa bayar 18 Desember, PT Insan memiliki hutang pokok sebesar 4 juta. Ditambah bunga sebesar 150.000 yang diperoleh dari 4 juta dikali 15% dikali 90 per 360. Ayat jurnal untuk mencatat pelunasan wesel adalah wesa bayar dan beban bunga pada kas. Kadangkala peminjam akan menerbitkan wesa bayar yang discounted notes dan bukan wesa bayar yang dikenakan bunga. Wesa bayar yang didiskontokan memiliki karakteristik yang pertama, tingkat bunga wesa bayar disebut tingkat diskonto atau discount rate. Kedua, bunga dari wesa bayar yang didiskonto yang disebut diskon dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan nilai yang tercantum pada wesa bayar. Ketiga, peminjam atau debitur menerima nilai yang tercantum dikurangi diskonto yang disebut hasil diskonto atau proceeds. Peminjam harus membayar kembali nilai sebesar nilai yang tercantum dalam wesa bayar pada tanggal jatuh tempo. Contoh di sini pada tanggal 10 Agustus, PT Citra Sejati menerbitkan wesa bayar diskonto 90 hari sebesar 20 juta untuk bank. Tingkat diskonto sebesar 15%, maka nilainya adalah 750.000, yaitu 20 juta dikali 15% dikali 90 per 360. Dengan demikian hasil diskonto yang diperoleh sebesar 19.250.000. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh PT Citra Sejati adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Agustus, kas bertambah 19.250.000, beban bunga bertambah 750.000 dan wesa bayar bertambah 20 juta. Ini adalah jurnal untuk menerbitkan wesa bayar 90 hari untuk bank yang didiskontokan dengan bunga 15%. Saat wesa bayar dibayar, berikut ini adalah ayat jurnal yang dicatatnya, yaitu wesa bayar berkurang 20 juta dan kas berkurang 20 juta. Nah, ini jadi wesa bayar di debit artinya berkurang, ya, kas di kredit berkurang. Ini adalah jurnal untuk membayar wesa bayar yang jatuh tempo. Nah, berikut adalah contoh latihan hasil diskonto dari wesa bayar. Pada tanggal 1 Juli Salon Belia meminjam uang dari BNI dengan menerbitkan wesa bayar 60 hari dengan nilai nominal sebesar 60 hari. Hitunglah hasil dari wesa bayar yang diasumsikan tingkat bunga yang dikenakannya adalah 6%. Yang kedua, hitung hasil dari wesa bayar diasumsikan wesa bayar diberi diskonto pada tingkat bunga 6%. Maka jawaban yang bagian A, hasil dari wesa bayarnya adalah sebesar 60 juta. Sedangkan yang bagian B, 59.400.000 yang diperoleh dari 60 juta dikurangi 60 juta kali 6% dikali 60 per 360. Berikutnya adalah gaji dan pajak penghasilan.
Dalam akuntansi, istilah gaji atau payroll mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Masalah gaji dalam perusahaan biasanya merupakan hal yang cukup signifikan karena beberapa alasan berikut ini. Gaji dan pajak penghasilan terkait memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih pada kebanyakan perusahaan. Yang kedua, pembayaran gaji bergantung pada berbagai peraturan pemerintah pusat maupun lokal. Karyawan sensitif terhadap kesalahan dan ketidakteraturan dalam hal pembayaran gaji. Mempertahankan motivasi karyawan membutuhkan pembayaran gaji tepat waktu dan dasar yang akurat. Istilah gaji atau salary biasanya mengacu pada pembayaran untuk tenaga kerja bagian manajerial, administrasi, atau jasa kantoran sejenis. Besaran gaji biasanya dinyatakan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Sedangkan istilah upah atau wage biasanya mengacu pada pembayaran tenaga kerja buruh pabrik, baik yang memiliki keahlian ataupun tidak. Besaran upah biasanya dinyatakan dalam basis per jam atau per minggu. Dalam praktiknya, istilah gaji dan upah seringkali tertukar digunakan. Contoh perhitungan gaji, Junaidi adalah seorang tenaga penjual PT Sempurna dengan upah 34.000 per jam. Setiap jam kerja yang melebihi 40 jam per minggu harus dibayar pada tingkat 1,5 kali dari tingkat normal. Untuk minggu yang berakhir pada tanggal 27 Desember, kartu absensi menunjukkan bahwa dia telah bekerja selama 42 jam, sehingga penghasilannya untuk minggu tersebut dihitung sebagai berikut. Upah pokok 40 jam dikali 34.000, upah lembur 2 jam dikali 34.000 dikali 1,5. Maka total penghasilannya adalah 1.462.000. Potongan atas penghasilan karyawan. Total penghasilan seorang karyawan untuk satu periode gaji termasuk bonus dan lembur disebut gaji kotor. Gaji kotor selanjutnya dikurangi berbagai potongan untuk membayarkan angka gaji bersih. Gaji bersih atau net pay adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Selain gaji, perusahaan juga biasanya menerapkan beberapa fasilitas seperti JHT atau jaminan hari tua. Kemudian contohnya di sini, Tommy Gunawan belum menikah, memiliki penghasilan 2 juta. Ia bekerja untuk PT Merdeka yang telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Iuran jaminan hari tua atau JHT yang akan dipotong dari gaji Tommy adalah 2% dari 2 juta yaitu 40.000. Sementara iuran JHT yang menjadi tanggungan PT Merdeka atas Tommy adalah 3,7% yaitu 74.000. Nah, JHT ini adalah pembayaran uang secara periodik sebagai antisipasi untuk karyawan yang pensiun, ketidakmampuan karena cacat fisik, atau berakhirnya masa kerja. Aturannya bahwa premi untuk JHT ini ditanggung oleh karyawan sebesar 2% dan oleh perusahaan sebesar 3,7% dari gaji karyawan. Berikutnya adalah jaminan kesehatan atau JKS, yaitu iuran jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6% untuk karyawan yang telah menikah dan 3% untuk karyawan yang belum menikah. Tetapi maksimal per bulannya diberi batasan sebesar 60.000 per bulan untuk yang telah menikah dan 30.000 untuk yang belum menikah. Contoh iuran jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Tommy adalah 3%. Kalau dihitung dari 2 juta sebesar 60.000, sedangkan Tommy misalnya di sini masih lajang sehingga kewajibannya hanya 30.000, maka iuran yang dipotong adalah 30.000 bukan yang 60.000. Berikutnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi atau dikenal dengan istilah PPh pasal 21 orang pribadi digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak yang akan dipotong oleh perusahaan. Penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan penghasilan kotor dikurangi tunjangan jabatan sebesar 5% sebagai sebagai pegawai tetap, kemudian iuran dana pensiun, iuran JHT, serta PTKP.
Besarnya tunjangan jabatan adalah 5% dari penghasilan kotor atau maksimum 6 juta per tahun. Karyawan yang belum menikah hanya dapat mengajukan PTKP untuk dirinya sendiri, sedangkan karyawan yang telah menikah dapat mengajukan tambahan PTKP untuk istri dan tanggungan maksimum 3 orang. Contoh perhitungan PPh, Robi Wijaya menikah dengan 3 anak yang ditulis dengan K/3 ya. Adalah karyawan PT Merdeka dengan penghasilan 8 juta per bulan. PT Merdeka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi asuransi bulanan untuk jaminan kematian atau JKM sebesar 0,3 dari gaji bulanan. Iuran bulanan untuk JHT yang dibayarkan PT Merdeka adalah 3,7%. Robi sendiri membayar iuran JHT 2%. Perusahaan membayar iuran bulanan untuk pensiun 150.000 dan Robi membayar iuran dana pensiun 50.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Gaji bulanan Robi 8 juta ditambah dengan tambahan iuran JKM jaminan kematian 0,3% dari gaji bulanan yaitu 24.000. 0,3 dari 8 juta. Kemudian iuran jaminan hari tua atau JHT 3,7% dari 8 juta yaitu 296.000. Maka penghasilan kotor per bulannya adalah 8.320.000. Dikurangi potongan yaitu tunjangan jabatan sebesar 5% yaitu 416.000. Dalam satu bulan belum melebihi 500.000 ya, jadi masih menggunakan yang 416.000. Iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh Robi 50.000 dan iuran JHT-nya 2%, 160.000. Maka total potongannya 626.000. Penghasilan bersih per bulan di sini 8.320.000 dikurangi 626.000 sebesar 7.694.000. Dikalikan 12 menjadi penghasilan bersih per tahun ya. Jadi ini 92 juta sekian untuk penghasilan selama 12 bulan. Dikurangi PTKP untuk karyawan diri sendiri saat ini yang berlaku saat ini adalah 54 juta. Kemudian untuk istri dan tanggungan yaitu 4.500. Tanggungan maksimal 3 anak atau 3 orang. 4.500 dikali 3 yaitu 13.500. Maka total PTKP adalah 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 92.328.000 dikurangi 72 juta. PKP menjadi 20.328.000. PPh pasal 21 per tahun tinggal dikalikan dengan 5% karena belum melebihi 50 juta, hasilnya 1 juta sekian. Untuk per bulannya tinggal dibagi 12 ya. Nah, berikutnya adalah latihan ya. Di sini ada soal, silakan Anda kerjakan ya, boleh ditulis tangan jawabannya saja dan upload di LMS sesuai dengan due date yang telah ditetapkan. Latihan di sini adalah Kurniawan seorang karyawan yang menikah dan memiliki 2 anak. Ya, berarti di sini kategorinya adalah K/2. Dia bekerja di PT Mas Murni dan menerima gaji bulanan sebesar 16 juta. PT Mas Murni adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi asuransi bulanan untuk JKK, JKM, juga JHT. Ya. Kurniawan membayar iuran bulanan ke salah satu lembaga dana pensiun sebesar 90.000. Hitunglah PPh pasal 21 untuk Kurniawan. Silakan dikerjakan di buku tugasnya dengan tulisan tangan dan dipotokkan masukkan ke LMS sesuai dengan due date-nya. Oke, berikutnya bagaimana menghitung gaji bersih ya. Kita lihat di sini untuk menghitung gaji bersih bahwa penghasilan kotor dikurangi potongan sama dengan jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan selama periode penggajian. Jumlah ini merupakan gaji bersih yang sering disebut take home pay. Maka kita lihat take home pay Robi itu sebesar apa.
Gajinya adalah 8 juta dikurangi iuran JHT dan dana pensiun, kemudian PPh pasal 21, dan misalnya di sini ada dana koperasi bulanan sebesar 25.000. Sehingga gaji bersihnya dikurangi dengan potongan-potongan tersebut menjadi 7.680.300. Sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan. Sistem penggajian harus dirancang untuk membayar gaji karyawan secara teratur, memenuhi peraturan pemerintah, dan menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Meskipun sistem penggajian setiap perusahaan berbeda, tetapi elemen utama yang umum di antaranya yang pertama adalah register gaji, kemudian catatan penghasilan, dan surat perintah pembayaran. Register gaji atau payroll register adalah laporan dengan banyak kolom yang digunakan untuk merangkum data setiap periode pembayaran gaji. Bisa dilihat contohnya di sini. Pada tabel ini adalah register gaji bulanan. Di sini terdiri dari kolom nama karyawan, nomor nama karyawan, jumlah hari kerja maksudnya. Untuk penghasilan, ya, di sini diperlukan data jumlah hari kerja, normal gaji, kemudian lembur jika ada, dan total. Untuk kolom potongan di sini ada iuran JHT, pensiun, PPh pasal 21, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang dibayarkan ini adalah gaji bersih diperoleh dari total penghasilan dikurangi total potongan. Kemudian akun yang didebit untuk pencatatan dalam akuntansinya yaitu beban gaji penjualan dan beban gaji kantor. Apakah itu terhadap kas atau untuk pembayarannya, ya. Jadi beban gaji penjualan dan beban gaji kantor pada kas. Nah, pada setiap perusahaan mungkin berbeda-beda jenis-jenis potongannya, ya. Kemudian jenis-jenis beban gajinya mungkin ada beban gaji penjualan, beban gaji kantor, beban gaji apa begitu, ya. Bisa berbeda-beda tergantung dari kebijakan perusahaan. Mencatat penghasilan karyawan. Kolom total pada register gaji tadi mendukung pembuatan ayat jurnal untuk mencatat gaji. Maka ayat jurnal yang disiapkan di sini beban gaji penjualan dan beban gaji kantor pada utang iuran, piutang karyawan, dan lain-lain. Ini adalah ayat jurnal untuk mencatat register gaji tadi. Kemudian mencatat dan membayar pajak gaji karyawan. Bagi perusahaan, pajak yang terkait dengan gaji akan menjadi liabilitas saat gaji yang bersangkutan dibayarkan kepada karyawan. Di samping itu, perusahaan diharuskan untuk menghitung dan melaporkan pajak gaji tersebut berdasarkan tahun kalender, meskipun tahun fiskal yang digunakan berbeda untuk keperluan laporan keuangan dan pajak penghasilan. Contoh, pada tanggal 31 Desember, PT Eliana memiliki hutang gaji sebesar 260 juta kepada para karyawannya. Diasumsikan pula PT Eliana adalah peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah bagian dari hutang gaji sebesar 260 juta yang menjadi liabilitas terkait dengan gaji karyawan. Ayat jurnal untuk mencatatnya, maka didebit beban gaji lainnya, dikredit iuran JHT, JKK, dan JKN. Ayat jurnal tersebut mencatat liabilitas untuk masing-masing pajak. Ketika pajak dibayarkan, ayat jurnal dicatat dengan mendebit akun liabilitas hutang terkait dan mengkredit akun kas. Yang kedua, catatan penghasilan karyawan atau yang disebut sebagai Employees Earning Record. Jumlah penghasilan masing-masing karyawan harus tersedia pada setiap akhir periode penggajian. Jumlah kumulatif diperlukan untuk menghitung iuran karyawan untuk JHT dan pensiun, serta kewajiban perusahaan atas gaji karyawan. Hal ini sangat penting, oleh karena itu catatan perincian gaji tiap karyawan harus disiapkan. Kemudian surat perintah pembayaran. Perusahaan mungkin membayar karyawannya, terutama karyawan kerja paruh waktu, dengan menerbitkan cek gaji. Setiap cek disertai dengan lembar laporan perhitungan gaji bersih yang bisa disobek dari cek terkait.
Banyak perusahaan menggunakan transfer dana elektronik untuk membayar gaji karyawan. Dalam keadaan seperti ini, gaji bersih karyawan ditransfer langsung ke akun karyawan setiap periode. Liabilitas lancar pada laporan posisi keuangan. Hutang usaha bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, wasa bayar, dan hutang lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan. Penyajian liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan bisa ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh laporan posisi keuangan pada posisi liabilitas. Liabilitas lancar biasanya terdiri atas hutang usaha, wasa bayar, hutang upah dan gaji, hutang iuran gaji, dan hutang bunga. Wasa bayar di sini adalah wasa bayar jangka pendek. Berikutnya adalah analisis interpretasi keuangan, yaitu kita akan membahas tentang rasio cepat. Analisis posisi lancar atau current position analysis membantu kreditor mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas lancarnya. Analisis ini berdasarkan pada 3 ukuran. Yang pertama, modal kerja, itu diperoleh dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Yang kedua, rasio lancar diperoleh dari aset lancar dibagi liabilitas lancar. Sedangkan yang ketiga adalah rasio cepat. Rasio cepat ini sama seperti rasio lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar, tetapi biasanya tidak memasukkan aset persediaan dan aset lainnya. Ya, jadi hanya aset-aset tertentu saja yang masuk pada rasio cepat. Modal kerja dan rasio lancar tidak menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas lancar pada jangka waktu yang pendek. Hal ini dikarenakan beberapa aset lancar seperti persediaan tidak dapat diubah menjadi kas secepat aset lancar lain seperti kas dan piutang. Rasio cepat mengatasi keterbatasan ini dengan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang secara instan dan dihitung sebagai berikut. Rasio cepat adalah aset lancar tanpa persediaan dan aset lancar lain dibagi liabilitas lancar. Untuk ilustrasi pertimbangan data keuangan dari PT Solusi Teknologi pada akhir tahun sebagai berikut. Di sini diketahui aset lancar itu ada kas, investasi sementara, piutang usaha, persediaan, dan aset lancar lain. Kemudian liabilitas lancar terdiri atas utang usaha dan liabilitas lancar lain. Maka modal kerjanya diperoleh aset lancar dikurangi liabilitas lancar, yaitu 9.180.000 dikurangi 5.400.000 menjadi 3.780.000. Ini adalah modal kerjanya. Kemudian rasio lancar diperoleh dari aset lancar sebesar 9.180.000 dibagi 5.400.000 yaitu 1,7, dan rasio cepat diperoleh dari kas investasi sementara ditambah piutang usaha dibagi liabilitas lancar. Ya, tadi kas 2.020.000, investasi sementara 3.400.000, piutang usaha 1.600.000 dibagi 5.400.000, maka diperoleh 1,3. Berikutnya kita akan membahas soal ilustrasi PT Taruna selama tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember. Di sini ada beberapa transaksi, ya. Yang pertama, membeli barang secara kredit. Yang kedua, pada tanggal April 10 April menerbitkan wesa bayar 60 hari dengan bunga 12%. Tanggal 9 Juni melunasi wesa bayar, 1 Agustus menerbitkan wesa bayar 90 hari, 30 Oktober melunasi wesa bayar, Desember tanggal 27 membuat jurnal mencatat pembayaran gaji 2 mingguan. Nah, ini adalah rangkuman catatan penggajiannya. Distribusi gaji ada bagian penjualan, bagian staf, dan kantor, totalnya 110 juta. Untuk potongan secara total adalah 31.220.000. Maka jumlah bersihnya adalah 78.780.000. Kemudian transaksi berikutnya, Desember tanggal 27 membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak atas gaji. Tanggal 30 mengeluarkan cek pembayaran pajak.
tanggal 31 mengeluarkan cek senilai 9.500.000 untuk dana pensiun. Tanggal 31 juga mencatat cuti berbayar dan membuat jurnal untuk mencatat estimasi provisi garansi produk. Instruksinya adalah membuat ayat jurnal untuk mencatat transaksi. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, tanggal 1 Maret membeli barang secara kredit senilai 20 juta, maka jurnalnya adalah persediaan pada hutang usaha. Kemudian pada tanggal 10 April menerbitkan wesa bayar 60 hari dengan bunga 12%. Menerbitkan wesa bayar, maka jurnalnya adalah hutang usaha pada wesa bayar. Kemudian pada tanggal 9 Juni melunasi wesa bayar. Ya, melunasi wesa bayar, maka jurnalnya adalah wesa bayar dan beban bunga pada kas. Ya. Kemudian di sini wesa bayarnya 20 juta, beban bunganya 400.000. Diperoleh dari mana beban bunganya? Beban bunga tadi sebesar 12% dengan 60 hari. Wesa bayar 60 hari. Jadi 20 juta dikali 20 juta dikali 20 juta ditambah 20 juta dikali 12% dikali 60 per 360. Maka diperoleh senilai 20 juta dan 400.000. Kemudian pada tanggal 1 Agustus transaksinya adalah menerbitkan wesa bayar 90 hari senilai 50 juta dan 30 Oktober pelunasannya. Maka jurnalnya 1 Agustus bangunan gedung sebesar 48 juta dan beban bunga 1.875 pada wesa bayar. Ya, kemudian tanggal 30 Oktober wesa bayar pada kas. Ya. Pada 1 Agustus ini didebit bangunan gedung karena di sini diberi keterangan menerbitkan wesa bayar 90 hari senilai 50 juta untuk CV Hasan sebagai pertukaran dengan gedung, ya, sehingga jurnalnya tidak sama dengan tanggal 10 April gitu ya. Kalau 10 April hutang usaha, kalau 1 Agustus bangunan gedung. Nah, kemudian transaksi berikutnya yaitu di bulan Desember, yaitu menjurnal penggajian. Jurnalnya beban gaji penjualan, gaji staf, dan gaji kantor pada iuran-iuran dan hutang gaji. Kemudian tanggal 27 Desember yang kedua membuat jurnal mencatat pajak atas gaji untuk iuran JHT dan iuran JPK dari data pembayaran gaji 2 mingguan. Yaitu jurnalnya beban gaji pajak pada iuran JHT dan iuran JKM. Berikutnya adalah pembayaran PPH dan JHT ya di tanggal 31 Desember. Kemudian di tanggal 30 Desember, kemudian transaksi berikutnya jurnal untuk dana pensiun yaitu beban dana pensiun pada kas. Kemudian untuk cuti berbayar, beban cuti berbayar pada hutang cuti berbayar, dan untuk garansi, jurnalnya beban garansi produk pada provisi garansi produk. Nah, demikian materi untuk liabilitas lancar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.